Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Febiola Yasmin dengan NPM 20235. Asal dari kelas G, mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Video ini saya buat ditujukan untuk tugas dari mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Dalam video kali ini, saya akan berbicara mengenai topik yaitu sistem hukum atau famili hukum atau disebut juga dengan keluarga hukum. Jadi menurut referensi yang saya baca, yaitu menurut Rene David, setidaknya ada 3 keluarga hukum yang menjadi inti, yaitu the Romano-Germanic family, the common law family, the family of socialist law. Jadi yang pertama akan saya bahas yaitu Romano-Germanic atau biasa kita kenal civil law system atau juga sistem Eropa kontinental. Kenapa dikatakan Romano-Germanic? Karena sistem Romano-Germanic ini atau sistem Eropa kontinental itu lahir ketika muncul ketika di era Romawi kuno pada abad 12 Masehi. Nah, Eropa kontinental ini yaitu hukum yang ada pada zaman Romawi. Lalu, hukum yang mereka ciptakan itu oleh kerajaan Romawi itu dibawa dan disebarluaskan dari daratan Eropa sampai ke Jerman. Makanya dikatakan Romano-Germanic karena asalnya dari Eropa dan disebarkan ke Jerman. Pada civil law system ini ada ciri utamanya, yaitu yang pertama bahwa kebenaran hukum dalam sistem ini berdasarkan pada aturan-aturan atau undang-undang yang dibuat oleh penguasa. Nah, artinya apa? Maka setiap putusan-putusan atau pertimbangan hukum itu selalu merujuk pada sistem hukum secara tertulis. Nah, pada umumnya, sistem hukum ini dibukukan dalam suatu kitab kodifikasi atau istilahnya wetboek ya dalam bahasa Belanda. Nah, mengenai kitab kodifikasi ini bisa kita lihat seperti di negara kita Indonesia. Negara kita kan menganut berdasarkan wetboek ya. Wetboek itu kan asalnya dari Belanda. Kalau kan ada yang menyebutkannya bahwa hukum Indonesia itu merupakan warisan dari Belanda. Nah, kalau kita lihat ke belakang, Belanda itu warisan dari Prancis. Nah, sistem hukum di Prancis itu warisan juga dari Eropa. Nah, sistem hukum di Eropa itu apa? Sistem hukum di Eropa itu adalah civil law system. Jadi, Indonesia itu bisa dikatakan menggunakan warisan dari Belanda atau wetboek yang asalnya dinamakan civil law gitu. Kenapa bisa pakai sistem hukum dari Belanda? Karena kita bisa mengenal yaitu konkordasi, yang artinya secara otomatis sistem hukum itu akan beralih kepada negara yang dijajahnya. Contohnya ya hukum Belanda yang digunakan atau diturunkan ke Indonesia, karena kan Indonesia itu pernah dijajah sama Belanda. Nah, untuk yang kedua yaitu common law system atau kita kenal Anglo-Saxon. Apa Anglo-Saxon? Anglo-Saxon ini biasa kita pahami atau British law atau hukum Inggris ya. Jadi Anglo-Saxon ini dikenal dan berkembang itu pada abad ke-16 Masehi di Inggris. Apa sih Anglo-Saxon? Menurut Anglo-Saxon, sumber hukum tertinggi itu berasal dari kebiasaan-kebiasaan dalam suatu masyarakat yang mana kebiasaan itu nantinya dikembangkan di pengadilan dan menjadi putusan yang nantinya itu merujuk putusan berikutnya. Jadi apa sih sistem hukum ini? Sistem hukum ini merujukkan pada kebiasaan ya atau tradisi yang melekat di negara tersebut. Nah, seperti yang udah jelasin tadi, bahwa sumber sistem hukum ini bukan pada undang-undang,
tapi pada putusan pengadilan undang-undang atau jurisprudensi. Sistem hukum ini juga menggunakan kebiasaan di negara tersebut, ya. Jadi tidak ada aturan yang pasti. Ada pasti, tapi mengikuti kebiasaan yang sebelumnya. Contohnya kayak gimana? Jadi kayak gini misalnya, dalam suatu pengadilan itu, hakim harus mengikuti putusan hakim yang terdahulu. Meskipun ada aturan yang sama, meskipun ada kasus yang sama, misalnya terjadi di negara penganut sistem common law. Nah, hakim itu harus menjatuhkan putusannya itu sama seperti putusan hakim yang terdahulu yang sebelumnya. Jadi tidak boleh mengganti putusan atau merubah putusan. Sistem ini juga tidak mengenal kodifikasi hukum karena aturannya itu terpisah-pisah. Jadi beda kan sama sistem law, sama civil law yang ada di Indonesia kan, itu ada aturannya, buku 1 KUHP, buku 2, buku 3. Nah, kalau common law itu tidak mengenal kodifikasi karena aturannya itu terpisah-pisah. Jadi mereka itu hanya mengikuti putusan hakim terdahulu meskipun kasusnya sama. Tuh. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem hukum sosialis, ya. Family of Socialist Law. Jadi sistem hukum sosialis ini didasari dari ideologi komunis. Sistem ini memiliki motivasi, yaitu dengan semangat meminimalisasi hak-hak pribadi seseorang. Dan juga sistem hukum ini mengatur kewajiban setiap warga negaranya. Sehingga dalam sistem hukum ini, kepentingan pribadi itu melebur menjadi kepentingan bersama. Sistem hukum sosialis ini contohnya kayak bekas jajahan Uni Soviet. Dalam sistem hukum sosialis ini juga ada ciri-cirinya, yaitu tidak mengenal private property atau hak pribadi. Sehingga keseluruhan itu adalah milik negara atau dalam wilayah publik. Jadi tidak bisa dibagi-bagi menjadi hak perseorangan atau hak pribadi karena seluruhnya itu merupakan milik negara. Karena si sistem sosialis ini mempunyai arah dan tujuan untuk persamaan ekonomi, untuk kemajuan bersama suatu bangsa. Jadi menurut sistem sosialis ini, semua tuh sama rata gitu. Ibaratnya kayak gak ada yang kaya, gak ada yang, jadi maju bersama gitu. Gak ada yang kaya-kaya banget ataupun miskin-miskin banget, karena semuanya sama untuk perekonomian yang lebih baik lagi. Untuk yang terakhir ini ada sistem hukum yang tidak berafiliasi dengan politik tertentu. Maksudnya sistem ini tuh tidak berhubungan dengan dunia perpolitikan gitu. Contohnya seperti sistem hukum yang berdasarkan terhadap agama. Jadi sistem hukum yang berdasarkan agama itu bisa kita sebutin kayak misalnya sistem hukum Islam, Hindu, Yahudi, sistem hukum kanonik. Apa sih? Jadi sistem hukum Islam nih contohnya. Sistem hukum Islam itu berarti sumber hukum utamanya itu berasal dari Al-Quran kan, dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap sumber hukumnya itu dilihat berdasarkan Al-Quran, aturan-aturan Al-Quran, aturan hadis. Jadi kalau misalkan ada perubahan atau ada sesuatu itu diselesaikannya itu bukan di pengadilan, bukan di negara, tapi menurut kajian-kajian agama. Nah, selain hukum Islam, ada juga sistem hukum kanonik. Jadi sistem hukum kanonik itu adalah sistem hukum yang menganut pada
aturan-aturan gereja kayak gitu. Dari keempat sistem hukum yang udah dijelasin itu, bisa kita simpulin bahwa Indonesia itu pakai yang mana sih? Indonesia itu pakai sistem hukum yang mana? Nah, kalau kita lihat klasifikasinya, Indonesia itu bisa termasuk ke dalam hukum civil law, hukum adat, dan juga hukum Islam. Tapi Indonesia ini juga bisa termasuk ke dalam civil law kan, karena bisa dilihat Indonesia itu berpegang kepada white book ya. Jadi Indonesia punya buku aturan khususnya secara tertulis. Jadi Indonesia dikatakan menganut sistem law karena Indonesia juga bekas ini kan jajahan Belanda. Nah, tapi Indonesia juga bisa dikatakan menganut common law system. Kenapa? Karena common law system ini kan hukum kebiasaan. Nah, Indonesia juga selain hukum tertulis, tapi Indonesia juga punya hukum kebiasaan atau yang biasa kita kenal hukum adat. Kenapa hukum adat? Karena di Indonesia itu kan sudah ada perkembangan masyarakatnya itu turun-temurun dari nenek moyang. Nah, makanya di Indonesia juga dipakai tuh hukum adat. Maka jadi Indonesia itu bisa termasuk civil law dan juga common law. Selain itu, Indonesia juga karena kan mayoritasnya itu umat beragama Muslim. Jadi Indonesia juga pakai sistem hukum Islam. Karena Indonesia itu campuran dari civil law, hukum adat, common law ataupun hukum Islam, maka di Indonesia itu bisa dikatakan sebagai sistem demokrasi Pancasila. Itulah penjelasan singkat dari sistem hukum dunia yang sudah saya terangkan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan wawasan lebih bagi kita semua. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.